Renungan Harian Senin tanggal 28 Maret tahun 2022. Bacaan Imamat 23 ayat 25-41, Wahyu 19 ayat 1-8, Doa dan Permen. Cerita 65 dari Indonesia. Kudapatkan cerita demikian. Ketika di Indonesia terjadi revolusi karena pemberontakan PKI di tahun 65, ternyata ajaran komunis terasa menggaris dirasakan bangsa Indonesia. Ajaran kesetaraan dan kebersamaan dalam komunitas jelas dan tegas, tetapi gizi rohani dan agama tersingkirkan dengan logika. Di antaranya cerita ketika para siswa diperintahkan gurunya berdoa pada Tuhan dan meminta kembang gula, permen. Selanjutnya Bu Guru memberikan permen dan bertanya, "Anak-anak yang memberi permen kalian, Bu Guru atau Tuhan?" Ini bukti tindakan tragedi yang mematikan iman pada Ilahi, karena kuasa, materi, ekonomi menjadi orientasi dan dengan logika. Manusia dijadikan alat yang hebat menuju sesat. Dengan kemungkinan cerita kejatuhan manusia di taman sorga ketika memakan buah pengetahuan dijadikan alasan mengapa aturan agama dan peribadatan diamanatkan dengan ketat oleh kitab Imamat, maka setiap hari raya agama harus dilaksanakan dengan hormat dan dijadikan hari perhentian dari segala pekerjaan. Ini hari Sabat bagi Tuhan dan merupakan saat yang tepat menghormati Ilahi, bahkan dengan doa dan puasa. Penghormatan kepada Tuhan juga diusahakan dengan gaya pewahyuan seperti diantaranya kitab yang ditulis Yohanes, yaitu Wahyu, supaya kita setia pada Tuhan. Dengan demikian kita akan diundang senang. Dalam perjamuan kawin anak domba yang merupakan gambaran kebahagiaan sorga yang sempurna. Tetapi bagi mereka yang balela, memberontak dan mengacaukan kehidupan yang diandaikan kerajaan Babel yang menjajah dan menjarah banyak bangsa, akan dijatuhkan sebagai hukuman dari Tuhan. Sehingga penghormatan kepada Tuhan merupakan gambaran kebutuhan iman dan jiwa manusia yang melampaui kebutuhan materi selama di dunia yang sementara. Tetapi ada yang rohani dan abadi bersama harmoni Ilahi. Akhirnya, semoga jangan terulang cerita 65 tentang doa dan permen lagi di negeri ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semangat pagi sahabat kekasih Kristus. Jumpa lagi dengan Sapa Gembala hari ini Senin 28 Maret 2022. Judul Ketenangan Hidup Hanya Pada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Bersabdalah ya Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan. Dalam hikmat-Mu ya Yesus, kami bertelut. Amin. Bacaan Alkitab dinyatakan dalam Mazmur 62 ayat 6. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Sahabat kekasih Kristus, ada banyak orang mengeluh susah tidur di malam hari. Kedengarannya memang agak lucu, karena tidur itu suatu pekerjaan yang paling mudah dilakukan. Tapi realitanya, ada banyak orang yang susah tidur. Itulah faktanya. Penyakit sulit tidur yang disebut insomnia, ketidakmampuan seseorang untuk tidur selama periode yang seharusnya. Di sekitar orang lain biasanya tidur dengan lelap. Ada beberapa sebab seseorang mengalami gangguan sulit tidur atau insomnia. Salah satunya faktor psikis, yaitu stres karena persoalan yang berat.
Sebenarnya stres itu sudah menjadi bagian hidup manusia sejak dulu. Apalagi di masa-masa sekarang ini, ketika hidup terasa lebih berat karena masalah-masalah yang ada. Banyak orang menjadi mudah stres, gelisah yang berlebihan, tidak tentram, selalu merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar, pagi menanti, cemas. Daud pernah mengalaminya karena terus dikejar-kejar oleh Saul yang berusaha membunuhnya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Mazmur 42 ayat 6. Firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah menyatakan, ketenangan hidup lebih dari apapun tak bisa dinilai dengan uang. Hidup tenang itu adalah dambaan semua manusia. Apalah artinya punya harta melimpah tapi hidup dalam kegelisahan dan ketidaktenangan setiap hari? Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih pala dan usaha menjaring angin. Demikian Pengkhotbah 4 ayat 6. Bagaimanapun juga masalah dan penderitaan adalah bagian dari hidup manusia. Karena tak ada manusia di bumi ini yang tidak pernah berhadapan dengan masalah. Tetap tenang dan tidak gelisah adalah sebuah keputusan dan pilihan hidup. Jika kita mau mempercayakan hidup dan menyerahkan semua persoalan pada Tuhan, kita tidak akan gelisah dan tetap tenang dalam menjalani hidup ini. Sebab kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Demikian Yesaya bersaksi di dalam Yesaya 59 ayat 1. Bagaimana bisa terbebas dari stres dan mendapat ketenangan hidup? Mungkinkah bisa tenang saat menghadapi persoalan? Kedekatan kita kepada Tuhan adalah kunci untuk mengalami ketenangan hidup, sebab di dalamnya ada pengharapan. Ingat, kita ada karena anugerah Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tak kusesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu kupegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dalam belas kasih-Mu ya Yesus, kami berlindung. Amin. Salam Mentas. Shalom. Semangat pagi, di atas langit masih ada langit, artinya kita tidak boleh sombong atau merasa hebat, merasa paling kuat dan paling kaya, sebab di atas kita masih ada orang yang lebih hebat, lebih kaya dan lebih kuat. Daniel 4 ayat 30 berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Firman Tuhan adalah ya dan amin, artinya benar dan tidak pernah salah. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Acap kali kita lupa bahwa apa yang ada pada diri kita, baik kekayaan, kehebatan, kekuatan, bahkan ketenaran adalah anugerah dari Tuhan. Namun realitanya bukan begitu, menganggap bahwa semua dari dirinya sendiri bukan dari berkat Tuhan, menjadikan sombong dan takabur. Berhati-hatilah bahwa kejatuhan sedang mengintip hidup kita. Hendaknya cepat sadar diri dan introspeksi bahwa semua yang ada pada diri kita itu semua adalah berkat dari Tuhan, barang titipan dari Tuhan. Kita hanya dipercaya untuk mengelolanya. Tetap rendah hati dan selalu mawas diri bahwa kita bukan siapa-siapa, hanyalah debu dan lebu, tidak lebih dari itu.
Tidak ada yang patut kita banggakan dan sombongkan selain membanggakan Tuhan kita Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Doa kami kiranya saudaraku selalu sehat dan diberkati Tuhan dalam segala hal. Tetap semangat dan selamat beraktivitas. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatunya. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Jangan pernah berhenti berdoa. Jadikan doa sebagai gaya hidup. Salam dan doa kami. Tuhan memberkati. Air minum kemasan, bacaan 1 Tawarikh 29 ayat 20-25 Nas. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Ayat 25. Jika kita pergi ke konter air minum di supermarket, maka di rak-rak tersebut terdapat sekian banyak air minum dari berbagai merek dengan warna dan bentuk botol yang berbeda-beda. Harganya pun ada yang murah dan ada yang mahal. Air minum adalah hal biasa yang kita lihat sehari-hari. Namun ketika dikemas dalam bentuk lain, air tersebut memiliki daya tarik sendiri dan nilai jual yang tinggi. Tadinya orang pesimis dan menganggap tindakan bodoh menjual air minum dalam kemasan. Namun karena dibuat tampil beda dari biasanya, air minum dalam kemasan sangat menguntungkan. Untuk menjadi pribadi yang luar biasa pun kita harus mampu menciptakan hal-hal yang luar biasa dari yang biasa-biasa. Seseorang dapat maju dan berkembang karena ia mampu menciptakan sesuatu yang baru. Ia berani tampil berbeda dengan orang pada umumnya. Ini baru disebut luar biasa. Jangan hanya puas menjadi orang biasa-biasa saja. Walaupun kita biasa, semangat kita harus luar biasa. Tuhan telah memberi potensi pada manusia untuk berkembang dan mengembangkan alam ciptaan ini. Tuhan pun memberi potensi kepada manusia untuk menciptakan sejarah. Orang yang dapat menciptakan sejarah adalah orang yang mampu tampil beda dari biasanya. Kalau air kemasan saja bisa menarik perhatian, apalagi kita manusia. Marilah kita bersama-sama berjuang untuk menjadi pribadi yang luar biasa, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Hanya dekat Allah. 28 Maret 2022. Siapakah subjeknya? Lukas 10 ayat 30-37. Kisah orang Samaria yang murah hati mendorong kita untuk bertanya dalam hati, siapakah subjeknya? Yang ditolong atau yang menolong? Sesungguhnya disinilah persoalan banyak orang. Mereka menjadikan diri sendiri sebagai subjek ketika hendak memberikan pertolongan, dan lupa menjadikan pihak yang ditolong sebagai subjek. Akhirnya, pertolongan yang diberi malah tidak bebas pamrih, bahkan mungkin tergoda untuk mendapatkan balasan dari orang yang ditolong. Perhatikan tindakan orang Samaria itu. Orang Samaria itu menjadikan orang yang ditolongnya sebagai subjek. Semua perhatian dicurahkan penuh. Pertama, dia pergi kepada orang yang terluka itu. Kenyataan bahwa orang Yahudi menganggap diri umat pilihan tidak menjadi halangan bagi dia untuk menolong. Mengapa? Karena subjeknya adalah orang yang ditimpa kemalangan itu. Mungkin ini jugalah soal kita. Kala menolong, kita tergoda untuk memilah dan memilih orang yang hendak kita tolong. Kedua, orang Samaria itu fokus pada luka-luka orang tersebut. Dia memfokuskan perhatian pada kebutuhan orang Yahudi itu.
Itu juga terlihat ketika dia mengangkat korban ke keledai tunggangannya sendiri. Dia mengizinkan orang yang terluka itu menaiki tunggangannya sendiri. Ketiga, dia melakukannya hingga tuntas. Dia tidak setengah hati, bahkan memberikan 2 dinar upah pekerja kasar selama 2 hari. Uang itu sepertinya cukup untuk makan dan minum orang Yahudi itu. Bahkan orang Samaria itu bersedia menggantikannya jika memang kurang. Bisa jadi orang Samaria itu cukup dikenal sehingga pemilik penginapan pun percaya kepadanya. Keempat, yang juga menarik, orang Samaria itu mengajak pemilik penginapan untuk bersama-sama terlibat dalam melakukan kebaikan. Dia mengajak orang terlibat dalam melakukan pekerjaan baik. Semua itu hanya mungkin dia lakukan ketika menjadikan orang yang terluka itu sebagai subjek. Salam semangat dari kami, Literatur Perkantas Nasional, sahabat Anda